Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Funday. Saya sendiri sebagai project manager. Nama saya Muhammad Fitriana. Eh, saya sendiri sebagai project manager. Kemudian ada Windy Astuti. Halo, saya Windy Astuti. Di sini saya sebagai di modul finance. Kemudian ada Zazia Salsabila. Halo, saya Zakia Sasabila dari modul finance juga. Kemudian ada Alicia. Halo, saya Alicia. Di sini juga sebagai modul finance. Dan yang terakhir ada Tesapna. Halo, saya Sapna, bagian modul finance. Baik, sesudah perkenalan, langsung saja kita masuk ke UDU. Boleh, Windy? Oh ya, sebelumnya kita di sini memakai Udu karena dia lebih open source ya kan. Dan juga kita di sini memakai modul akuntingnya karena kita di sini mengambil untuk finance. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di modul akunting di Udu tersebut. Lanjut. Oke, langsung saja kita mulai ke... Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari UDU. Dan kita sesuaikan dengan modul yang dibutuhkan, yaitu akunting. Nah, ini kita klik configure. Nah, kita masukkan dulu untuk memulainya. Nama perusahaannya ya kita masukkan PT Funday. Kemudian ukuran perusahaannya 5-20 karyawan. Yang ininya kita sebagai pelajar. Oke, kita mulai. Nah, sudah akan muncul seperti ini. Nah, saja kita ke akunting dokumen. Nah, ada customer invoice, vendor bill, miscellaneous operation, bank, dan cash. Lalu kita mulai general ledger-nya dulu saja. Kita klik akunting, kemudian ada di general ledger. Nah, Di general ledger ini kita kan membuat buku besar. Semua yang ada di jurnal nantinya akan dimasukkan ke dalam general ledger. Jadi kita mulai. Pertama kita mau klik unposted dan entries maksudnya. Terus kita buat create. Nah, dari situ kita ada tulisan add line. Kita add line masukkan nama ininya, nama akunnya. Nah, pertama tuh ada nama akun material cost. Sesuai dengan proses bisnisnya, yaitu ada yang pertama tuh ada ini. Material cost. Yang pertama tuh ada bahan mentah, yang bahan mentah itu tuh gudang menyimpan saus perasa, terus ada tembakau juga, terus ada cengkeh juga. Jadi saus perasa, tembakau, cengkeh itu akan dimasukkan ke dalam material cost. Terus habis itu create, kita kasih kodenya 112, terus type-nya. Nah, terus kita kita masukkan debitnya itu 100.000. Nah, material cost masuk yang aset, jadinya dia akan masuk ke debit. Terus habis itu cash.
Dan cashnya masuknya ke kredit, jadinya terus kita add line lagi. Material cost lagi. Untuk tembakau. Dan kita masuk lagi ke debit. Yaitu 100.000 lagi. Kita masuk ke cash lagi. Terus kita masuk add line lagi. Oh, maaf salah. Kita masuknya ke hutang usaha. Cashnya diganti. Jika kita ingin mengganti, tinggal ganti saja. Hutang usaha. Terus di bawahnya dimasukin lagi. Material cost lagi. Untuk cengkeh. Terus di bawahnya bayar di muka. Ini 100 juga. Bayar di muka. Karena kita belum ada bayar di muka, kita bikin kita create lagi. Namanya 113. 113. Ini ada ukuran aset. Nah, save. Nah, ini untuk probis pertama. Kita masukkan partnernya dulu di material cost karena kita membeli di Monday. Masukkan create and edit. Nah, kita masukkan company. Kita pilih company, terus kita masukkan PT titik Pandey. Dan company address-nya sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, ini kita bisa mengisi data-data perusahaan tersebut. Terus habis itu kita tulis, kita save country Indonesia. Terus habis itu add line lagi. Di material cost semuanya diisi partner-partnernya. Yaitu PT Monday. Di material cost diisi PT-PT-nya. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu kita pakai add line lagi. Nah, terus habis itu kita masuk ke peralatan pabrik. Dia masuknya ke debit 50 juta. Juta. Kodenya 114 aja. Ya, type-nya masih sama. Partner ditambah ke PT Tuesday. Company, terus PT. Indonesia. Save. Nah, karena peralatan itu masuknya ke aset, jadi karena kita membayar cash, jadi kita masuknya add line-nya terbaru cash untuk kreditnya. No. Nah ya, kredit ya, bisa 50 juta. Debitnya 50 juta. Dan lagi.
Ini ada buku juta juga. Lain lagi itu utang usaha. Oh, nggak, peralatan pabrik dulu. Peralatan pabrik lagi. Partnernya masih sama, PT Tuesday. Itunya 200 juta. Nah, di bawahnya masih cash lagi. Terus masuk lagi ke ini, peralatan pabrik lagi. PT Tuesday lagi. Nah, ini 100 juta lagi. Nah, di bawahnya hutang usaha. Lainnya hutang usaha karena dia berhutang. Udah. Segini aja dulu ininya, material-materialnya, data-datanya. Lanjut ke tahap selanjutnya, save, post. Diisi dulu ya satu-satu. Kita isi manual untuk kodenya. 1, 2, 3, 3, 5, 6. Post. Itunya ganti jadi vendor bills saja, VDR. Post. Post. Batasi lagi. Nah. Nanti dia akan ada di sini, journal entire script. Overview lagi. Sebelumnya, kita harus memasukkan company datanya dulu. Let's start. Company datanya. Kita masukkan data-data dari company kita sendiri. Geser ke samping lagi. Company data, let's start. Let's start. Nah, kita masukin address kita sendiri, address company kita. Nomor 1, ya. Udah nih, ini udah terisi nih. Kita apply. Apply. Ya. Habis itu silakan cash. Bisa dilanjut oleh Asia. Selanjutnya cash. New transaction. Di sini kita masukin reference-nya dari general ledger yang tadi. 1122 3356. Terus selanjutnya kita add line. Setelah itu kita masukin labelnya itu yaitu pembelian bahan saus perasa. Bahan saus perasa. Lalu partnernya PT Monday dengan amount-nya 100.000. Lalu headline lagi, pembelian mesin pemisah dengan partnernya PT Tuesday dan amount-nya 50 juta. Selanjutnya headline lagi, pembelian mesin dengan partnernya PT Tuesday
dan amount-nya 10 juta. Selanjutnya add line, lalu labelnya pembelian mesin penggiling, dengan partnernya PT Tuesday, dan amount-nya 200 juta. Lalu, udah selesai kita save. Dihapus dulu yang paling bawah. Habis itu kita save. Udah, lanjut. Oke, selanjutnya itu setelah kita membuat buku besar, general ledger, lalu sesuai dengan cash-cashnya, lalu ke vendor bill, kita akan lihat bill transaksi kita telah melakukan kedua vendor, yaitu di Tuesday, di Monday, dan juga Tuesday. Nah, sekarang kita untuk ke Monday dulu, ke PT Monday, vendornya. Lalu untuk referensi ini sesuai dengan general ledger yang sebelumnya. 11, 22, 3356. Nah, setelah itu payment terms-nya itu kita sekitaran untuk material cost itu 30 hari saja, 1 bulan. Nah, untuk produknya kita add line. Produk di sini yang pertama kita ada saus perasa. Labelnya material cost. Karena ini bahan-bahan yang kita beli di ke PT Mandai. Untuk taxnya kita hapus saja karena tidak ada pajak. Selanjutnya add line lagi untuk tembakau. Harganya? Oh ya, untuk harganya itu ada 100.000, oke. Selanjutnya tembakau, material cost juga. Untuk harga 100.000 juga sama, lalu taxnya dihapus. Oke, selanjutnya itu ada cengkeh. Nah, untuk cengkeh sendiri di material cost, lalu harganya sama 100.000 juga. Taxnya hapus. Nah, jadi total pembelian itu ada 300.000. Lalu kita save aja. Di post dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita bikin bill lagi untuk ke PT Tuesday untuk membeli peralatan-peralatannya untuk di pabrik. Tuesday, referensi sama juga. Nah, untuk payment terms-nya paling lama kita 45 hari aja. Karena membutuhkan waktu lama juga, 45 hari. Ya. Headline, untuk produknya itu ada mesin pemisah. Untuk labelnya itu di peralatan pabrik. Dengan harga 50 juta. Teksnya bisa dihapus saja. Karena memang tidak ada perpajakan di vendor tersebut. Selanjutnya mesin penggiling. Labelnya peralatan pabrik juga. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Oke, boleh lanjut. Peralatan pabrik. Untuk harganya yaitu ada 200 juta. Taksnya bisa dihapus. 200 juta, mohon maaf. Oke.
Nah, selanjutnya itu ada mesin pelapis untuk ngelapisin si rokok-rokoknya. Sama juga dia peralatan pabrik. Untuk harganya itu ada 100 juta. Teksnya bisa dihapus juga. Sudah selesai. Jadi ada 3 mesin yang kita beli di PT Tuesday itu dengan total 350 juta. Langsung aja post lalu save. Jadi sudah terlihat ini bil-bil yang kita bil transaksi yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Kesatna. Lalu selanjutnya ada aset. Kita create. Aset name-nya itu apa lagi? Aset name-nya itu mesin pemisah. Value-nya kita isi dengan 50 juta. Lalu fixed asset account-nya itu peralatan pabrik. Depreciation account-nya juga peralatan pabrik. Lalu expand account-nya cash. Atau enggak ini aja modal usaha. Modal dasar. Ya. Jurnalnya cash. Lalu kita save. Kita buat lagi aset yang kedua. Ada mesin penggiling. Original value-nya ada 200 juta. Depreciation account sama fixed asetnya itu peralatan pabrik. Expand-nya itu sama modal. Jurnalnya cash. Lalu save. Terus lanjut ke aset yang ketiga. Itu ada mesin pelapis. Original value-nya itu 100 juta. Fixed asset sama depreciation account-nya itu sama. Peralatan pabrik. Lalu expand account-nya itu hutang, account-nya itu hutang bank, jurnalnya, oh ya udah. Udah record belum? Lalu save. Ya. Oke, lanjut. Lanjut kita langsung melihat ke profit and loss. Nah, semuanya akan seperti ini. Income itu pemasukannya belum ada karena kita masih baru memulai. Kemudian ini pemasukan segini. Keuntungannya minus kita karena belum menjual sama sekali. Kemudian ini pengeluarannya yang tadi. Nah ini keuntungannya belum ada, masih di minus 350 juta, 300.000. Kemudian kita lihat di balance sheet-nya.
Nah, dari balance sheet-nya sendiri ada aset, liabilities, dan equity. Dan pastikan antara aset, liabilities, dan equity itu seimbang, balance. Nah, liabilities plus equity-nya 100 juta 100.000 dan asetnya juga 100 juta 100.000. Oke. Nah, Lanjut oleh Windy. jadi kan di sini kita sudah membuat di akunting ini kita membuat pertama general ledger, lalu kita ke cash, lalu ke bill vendornya, lalu aset, dan juga kita akan melihat si hasil nge-reportingnya balance sheet akan balance atau tidaknya, dan juga profit and loss-nya. Karena di sini kita baru memulai, jadi kita banyak rugi utang-utang ke pihak-pihak perusahaan lainnya. Dari aku sekian, apakah ada tambahan dari yang lain? Cukup sekian. Sekian. Baik, baik tutup. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.